Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, gawat kalau seperti ini begitu kan. Kenapa begitu? Ini janji politik diungkit, Anies janjikan kambing hitam untuk selamatkan Ahok dalam tragedi Pelumpang. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Karena waktu itu dulu Pak Jokowi yang memberikan KTP begitu, sedangkan Anies Baswedan memberikan EMB ya, dengan didasarkan beberapa bukti ya bahwa itu memang ilegal tempatnya. Tapi Anies Baswedan memberikan IMB itu berskala kawasan begitu kan. Tidak hanya diberikan satu persatu rumah, tetapi dia dalam bentuk RT RW begitu kan. Ya wajar hal seperti itu karena dia punya KTP dan juga harus dilindungi sebagai warga negara begitu kan ya. Tetapi sekarang kok banyak di luar sana memberikan satu statement bahwa Anies Baswedan banyak yang disalahkan. Tapi tahu-taunya tergantung bahwa ya hari ini ya si warga itu ya karena ada penolakan besar karena mau direlokasi ya, tetapi hari ini tidak terlaksana begitu. Tergantung bahwa apa yang selama ini komunikasi Pak Erick Thohir dengan warga di situ, akhirnya Pak Erick Thohir yang mengalah, Pertamina dipindah ke situ. Ya, bagaimana para cebong dan basar kejang-kejang sudah dibela habis-habisan, tahu-taunya dipindah begitu. Artinya, ya lebih memilih kepada keberpihakan rakyat kecil begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini janji politik diungkit, Anies dijadikan kambing hitam untuk selamatkan Ahok dalam tragedi penumpang. Benarkah Pelumbang ya? Maaf, Pelumbang ya. Benarkah seperti itu? Bisa jadi begitu kan. Ini ada kontrak politik dengan Jokowi hingga diberi KTP. Warga Tanah Merah merasa bukan penduduk ilegal. Wow, ini sangat luar biasa ya. Catatan penting bahwa apalagi ada EMB di situ begitu kan ya. Dan bahkan ada yang mengatakan Gusti Boten Sare ya, dalam catatan demokrasi kita orang banyak mengomentari hal seperti itu begitu. Tapi di satu sisi ada pro kontra juga begitu kan ya. Ini padahal ini pemikiran sudah nempel dari gubernur ya, zaman-zaman Orde Baru dulu sih diganti ini. Yang ketempel aja ini. Baru kali ini para perusahaan yang bermasalah ya dikejar-kejar komisaris bukan direksi dan sebagainya. Ini komentar-komentar netizen begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat rentetan peristiwa itu ya, Pak Jokowi yang memberikan pertama dengan janji politiknya ya, memberikan KTP di situ padahal itu legal begitu kan. Lalu kemudian Anies Baswedan memberikan IMB atas dasar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, dengan memberikan KTP di situ harus menghormati ya masyarakat di situ begitu, daripada dipindahkan lalu kemudian membayar tanggung jawab atau membayar hak di situ begitu kan ya, bisa saja dengan solusi itu begitu ya. Mana cebong pasukan Bipang ya, Anies terus yang disalahkan ini, Presiden kunyuk ini banyak sekali begitu kan ya. Teganya nggak bener ya, Wan jembut membakar warganya. Ini wah, ini muncul spekulasi dan tuduhan-tuduhan yang tidak etis begitu kan. Artinya kalau memang ada kontrak politik dengan Pak Jokowi dengan Anies Baswedan, ya kenapa kok Anies Baswedan disalahkan begitu kan? Ya katanya Ahok sudah memberikan aba-aba dan bahkan itu kawasan tidak aman dan sebagainya begitu kan. Itulah yang menunjukkan bahwa selama ini ya untung ada Erick Thohir yang kemudian memerintahkan Pertamina untuk pindah di situ ya. Para buzzer di situ mulai kejang-kejang lagi begitu kan ya, seolah-olah apa yang selama ini ya didukung dan diberikan statement kesalahan terus kepada Anies Baswedan ternyata tidak ada terbukti begitu kan. Lebih baik ya Pertamina mengalah di situ. Wah, luar biasa begitu. Jangan-jangan Erick Thohir mengambil kesempatan dalam kesempitan begitu ya. Wallahu alam. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dari Gelora ya, janji politik diungkit, Anies dijadikan kambing hitam untuk selamatkan Ahok dalam tragedi Pelumpang. Benarkah seperti itu ya? Karena ini Tanah Merah dapat KTP, Jokowi klaim langkahnya tepat ini. Jokowi janjikan pembentukan RT dan RW di Tanah Merah. Ini kan sudah jelas begitu kan ya. Artinya ngapain kita harus mempermasalahkan itu begitu? Yang kita permasalahkan adalah bagaimana cara penanganannya, safety-nya di Pertamina itu, di depo BBM Pertamina itu begitu kan? Ya kok menyalahkan warga? Di mana letak para cebong dan buzzer begitu? Pegiat media sosial Eko Widodo yang membela Anies Baswedan yang meminta ikut tanggung jawab atas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara ya,
Bahkan diketahui Anies sempat memberikan izin kepada warga untuk mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang. Hal itu terjadi ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan menanggapi hal itu, Iko Widodo menegaskan bahwa Jokowi yang memberi KTP warga Tanah Merah tinggal, ya menurut dia buzzer sedang mencari kambing hitam untuk selamatkan Ahok. Bisa jadi seperti itu begitu. Artinya kalau memang di 2002 sebelum 2016 artinya Ahok memimpin di situ, ya kalau memang ilegal ya gusur aja begitu kan, ya gusur terus kemudian memberikan hak bagaimana Pertamina, depo Pertamina dengan warga begitu kan. Kok dibiarkan lalu kemudian Anies Baswedan di situ karena dia punya KTP, sudah terbentuk RW, yaitu RW ya RT RW, akhirnya Anies Baswedan memberikan IMB itu dalam bentuk skala kawasan, bukan dibentuk dalam atau diberikan satu perorangan begitu kan, satu rumah begitu, tidak begitu kan ya. Itu ada masanya juga begitu. Bahkan hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya ya pada Senin 6 Maret 2023. Bahkan Jokowi beri KTP warga Tanah Merah lalu bentuk RT RW, dilanjutkan pemberian IMB oleh Anies Baswedan. Ada kesinambungan. Buzzer cuma lagi kambing hitamkan buat selamatkan Ahok yang nggak jelas, nggak becus kerja, ujar dia seperti dikutip dari W Newsworthy. Bahkan diketahui ya, perkampungan Tanah Merah Pelumpang sangat berdekatan dengan depo Pertamina Pelumpang sehingga kebakaran yang terjadi Jumat malam itu merambat ke pemukiman warga. Di Twitter beredar cuitan warganet yang mengaitkan izin tinggal di kawasan berbahaya itu dengan dua mantan gubernur di Jakarta, Ahok dan Anies. Ia pun menyertakan potongan berita tahun 2016. Ia menguak bahwa Ahok sempat mengingatkan Anies Baswedan agar tak sembarangan membuat janji politik. Janji politik yang dimaksud adalah jika terpilih Anies Baswedan tak akan mengusur warga Pelumpang. Padahal tanah tersebut merupakan buffer zone memiliki PT Pertamina, ya milik PT Pertamina yang harusnya tak boleh tinggali sama sekali. Alasannya adalah karena terlalu dekat dengan depo Pertamina. Ya, walaupun ya ilegal, tapi kan seharusnya bukan warganya yang harus kita amati dan disalahkan begitu kan. Ya, para cebong kan menyalahkan itu begitu. Tapi bagaimana caranya keselamatan itu penting begitu kan. Ini bukan satu kali terjadi, tapi beberapa kali terjadi di berbagai depo BBM Pertamina kebakaran begitu kan. Apakah selama ini terus dilakukan? Ya menurut saya pribadi ada yang berspekulasi pecat saja si Dirut dengan komisarisnya begitu kan ya, karena bekerja seperti ini seolah-olah tidak becus begitu kan. Nah inilah yang harus kita lakukan, bahwa bagaimana caranya bisa menangani itu begitu. Tapi masyarakat kok dijadikan sasaran begitu. Untung saja walaupun ada beberapa spekulasi di masyarakat ya bisa ditangani langsung oleh Pak Erick Thohir, lalu kemudian depo itu akan dipindah katanya begitu. Ya inilah yang penting ada pernyataan dari Pak Erick Thohir. Itu langkah yang baik sebenarnya yang perlu kita apresiasi, dan langkah itu menunjukkan bahwa eksistensi hari ini ya itu membangun warganya, bukan membangun siapa yang dekat dengan si depo, dengan si A, si B dan si C begitu kan ya. Pada hakikatnya karena memang para buzzer di luar sana ya sering mengomentari hal seperti itu begitu kan ya, menyalahkan warga terus karena memang ilegal begitu. Memang secara etika sih memang ilegal ya, tapi perlu diingat bahwa ya masyarakat dan pemimpin punya hak untuk memberikan ruang dan tempat kepada warga dimanapun kita berada begitu, sebagai warga Indonesia itu sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.